jaringan saya sepertinya sangat tidak bersahabat. Oke ya, tidak apa-apa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam hari ini kita berjumpa kembali ya di pelatihan. Ini pelatihan berbagi aksi nyata ya, selama 3 hari, yaitu mulai malam ini, malam besok, sampai malam berikutnya. Jadi 3 malam berturut-turut. Bapak Ibu, saya izin menyampaikan, saya minta bantuannya Ibu Aini. Nanti kalau memang ada teman ya yang ingin masuk, maka mohon diizinkan ya. Klik saja diizinkannya. Oke. Saya akan berbagi tentang literasi meningkatkan kompetensi murid ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi tampilkan saja penuh. Nah, ini. Jadi ini adalah pelatihan ya Bapak Ibu yang ada di PMM ya. Yang mana ini pelatihan yang awal sekali tentang literasi. Kemudian tentang literasi itu banyak ya Bapak Ibu. Beberapa pelatihan sangat banyak, tapi yang ini yang awal sekali. Jadi bagaimana literasi itu dapat meningkatkan kompetensi murid. Ini ada di topik sudah lama ya. Nah, untuk mengetahuinya itu saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat apa sih itu literasi gitu ya. Literasi itu membaca dan menulis. Literasi itu membaca buku. Kegiatan membaca dan menulis juga kemampuan untuk mengerti informasi dalam teks. Bahasa Indonesia, literasi itu membaca dan menulis, dan dekat banget dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Dari testimoni guru-guru dan murid-murid tadi, kita menangkap bahwa literasi itu berkaitan dengan membaca, menulis, bahasa Indonesia. Namun, apakah literasi hanya selalu tentang itu semua? Tidak. Sebenarnya, makna literasi itu jauh lebih dalam dan luas dari itu semua. Literasi sesungguhnya melingkupi keterampilan memahami teks dan konteks secara menyeluruh. Menurut International Literacy Association, literasi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, menafsirkan, mencipta, mengkomputasi, dan berkomunikasi menggunakan simbol visual, auditori, dan digital mengenai topik lintas disiplin dan keilmuan. Membaca merupakan gerbang penting bagi kemampuan literasi. Namun, membaca bukan sekadar kegiatan menggabungkan simbol bunyi menjadi suku kata dan kata, namun merupakan kegiatan mengkonstruksi makna. Agar dapat membaca dengan baik, seseorang perlu terampil menyimak dan berbicara, mengungkapkan gagasannya, dan mengembangkan kemampuan nalarnya dalam mengaitkan bacaan dengan diri dan lingkungan sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan teks yang dibaca? Saya sedang ini Tidak seharusnya ditingkatkan di mata pelajaran bahasa Indonesia saja, melainkan juga di mata pelajaran lainnya, seperti matematika,
olahraga, ilmu sosial, seni, dan lain sebagainya. Pada topik ini, kita akan menelusuri literasi lebih dalam mengenai literasi. Mulai dari kompetensi-kompetensi, strategi memahami berbagai jenis teks, hingga menguatkan literasi pada berbagai mata pelajaran selain bahasa Indonesia. Literasi itu kemampuan esensial yang melintasi berbagai bidang. Seperti cairan dan gas, ia ada di berbagai ruang, mengisi, dan bisa ada dengan aneka macam bentuk. Loh, kok saya jadi membicarakan benda cair, padat, dan gas? Oke, jadi itulah Bapak Ibu literasi ya. Nah, ternyata Bapak Ibu literasi itu bukan hanya baca, tulis gitu ya. Lebih mendalam lagi, dan jika kita membuat dipelajari lagi di rapor pendidikan itu ada 4 jenjang literasi itu ya. 4 jenjang itu seperti apa gitu ya. Ibu dan Bapak Guru, telah diketahui bahwa terdapat 4 jenjang kemampuan literasi peserta didik dalam rapor pendidikan yang menjadi acuan letak kecakapan literasi satuan kita. Pada praktiknya, saat sudah mengetahui posisi literasi satuan pendidikan kita, apa yang harus dilakukan? Apa saja yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik di setiap jenjang kemampuannya? Lalu, contoh penyesuaian kegiatan seperti apa yang perlu dilakukan? Sebelum membahas lebih dalam, mari kita ulas kembali mengenai 4 jenjang kemampuan literasi. Terdapat 4 jenjang kemampuan literasi dalam rapor pendidikan yang digambarkan pada tabel berikut ini. Satuan pendidikan dapat berada pada jenjang kemampuan literasi yang berbeda. Dalam hal ini, posisi kemampuan literasi satuan pendidikan tersebut digambarkan oleh profil peserta didik berdasarkan kemampuan literasinya. Jika satuan pendidikan ingin meningkatkan kemampuan literasi peserta didik, maka perlu untuk mengetahui posisi jenjang kemampuan literasinya terlebih dahulu agar intervensi yang dilakukan dapat tepat sasaran. Setelah satuan pendidikan mengetahui peta kondisi literasinya dalam rapor pendidikan, maka warga sekolah dapat merancang program yang lebih terarah untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didiknya. Untuk itu, mari kita coba analisis apa yang perlu diperhatikan dari masing-masing jenjang kemampuan literasi tersebut. Pertama, satuan pendidikan dengan profil peserta didik berupa perlu intervensi khusus, artinya berada pada posisi jenjang kemampuan literasi jauh di bawah kompetensi umum. Pada jenjang ini, hal yang perlu menjadi perhatian adalah memastikan bahwa peserta didik memiliki kesiapan dan ketertarikan untuk mengembangkan kemampuan literasinya. Dalam hal ini, guru dapat menyediakan bahan ajar seperti teks bacaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan membaca peserta didik. Peserta didik yang belum dapat membaca dengan fasih dapat diberi teks bacaan yang mudah dicerna. Dengan teks yang sesuai tersebut, peserta didik dibimbing agar meningkatkan kemampuan membacanya. Selanjutnya, satuan pendidikan dengan profil peserta didik berupa jenjang kemampuan dasar, artinya berada pada posisi jenjang kemampuan literasi di bawah kompetensi minimum. Hal yang perlu diperhatikan pada jenjang ini adalah pentingnya membangun minat dan kebiasaan membaca peserta didik sehingga mereka memiliki pajanan atau exposure kepada kosakata yang kaya. Peserta didik perlu diberikan bacaan yang sesuai dengan minatnya dengan elemen gambar yang membantu pemahaman terhadap isi bacaan. Guru dapat memberikan pendampingan secara individu dengan kegiatan membaca terbimbing. Guru mengecek kefasihan membaca si peserta didik dan menanyakan pertanyaan untuk memeriksa pemahaman peserta didik terhadap kosakata yang menjadi kunci pada bacaan tersebut. Ibu dan Bapak dapat melihat beberapa strategi yang dapat diterapkan pada topik penguatan literasi. Selanjutnya, jika profil peserta didik berada pada jenjang kemampuan cakap, maka artinya
satuan pendidikan berada pada jenjang kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum. Hal yang perlu diperhatikan pada jenjang ini adalah pentingnya meningkatkan pajanan peserta didik terhadap teks dengan beragam tema yang tingkat kesulitannya meningkat. Guru dapat melatih kemampuan peserta didik untuk menginterpretasi materi bacaan dengan pertanyaan untuk memprediksi isi bacaan sebelum membaca, apa isi bacaan pada halaman berikutnya, atau mengambil simpulan berdasarkan beberapa fakta pada bacaan yang saling berhubungan. Terakhir, satuan pendidikan yang berada pada jenjang di atas kompetensi minimum artinya memiliki profil peserta didik yang mahir. Saat literasi dalam rapor pendidikan sudah sampai pada tahap mahir, perhatikanlah bahwa murid tetap membutuhkan tantangan agar tidak bosan. Maka dari itu, guru perlu untuk memperhatikan aktivitas atau teks bacaan murid. Dengan teks yang menarik, topik yang beragam, dan tingkat kesulitan yang semakin meningkat, guru dapat mengajak peserta didik untuk menuliskan tanggapan terhadap isi bacaan, menandai kosakata atau diksi tertentu yang menunjukkan asumsi, opini, dan bukti yang dipaparkan oleh penulis. Peserta didik juga dapat diajak untuk menganalisis pesan penulis, mengkritisi posisi penulis, dan membongkar stereotip atau praduga yang terkandung secara implisit dalam bacaan berbagai tema. Dalam membangun analisis, peserta didik diajak untuk menghubungkan isi bacaan dengan pengalaman atau teks lain yang pernah dibacanya. Usaha meningkatkan kemampuan literasi peserta didik perlu dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Satuan pendidikan dapat menyediakan fasilitas seperti pojok bacaan di sudut-sudut ruangan kelas, mengadakan kegiatan rutin berupa jadwal membaca di perpustakaan untuk setiap kelas, hingga merayakan bulan bahasa dengan mengadakan kegiatan perlombaan yang melibatkan kegiatan literasi. Aktivitas-aktivitas tersebut diharapkan dapat mengembangkan kemampuan literasi peserta didik secara menyeluruh. Selesai sudah pembahasan mengenai 4 jenjang kemampuan literasi di rapor pendidikan. Semoga Ibu dan Bapak Guru sudah lebih memahami mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kemampuan pada setiap jenjang, serta mengetahui contoh kegiatan penyesuaian yang dapat diterapkan. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk supaya bisa murid kita itu meningkat ya kompetensi literasinya, maka kita di sekolah itu harus memperkuat kegiatan literasi. Caranya bagaimana? Pertama, membaca itu jadikan kegiatan membudaya atau budaya ya. Yang namanya budaya itu bukan sekali gitu ya. Budaya itu ya terus menerus gitu ya. Jadi dijadikan budaya yang sudah memang kegiatan rutin sekolah itu. Ya awal sekali berarti harus ada buku yang dibacanya gitu ya. Perhatikan perpustakaannya, ada tidak bukunya. Kalau bukunya tidak ada ya disediakan. Kalau bukunya sudah ada, sudah disediakan, gimana cara pemakaiannya, apa sudah dipergunakan atau belum. Setelah murid sudah mampu membaca, sudah rutin membaca di perpustakaan, dimanapun di sekolah itu, mau di pojok baca, mau di mana, pokoknya kegiatan di sekolah itu sudah rajin membaca, maka masuklah ke menulis. Jadi siswa diajarkan bagaimana caranya dia menulis. Nah, menulis ini tidak harus menulis seperti skripsi atau apa, tidak Bapak Ibu. Yang penting itu setiap Bapak Ibu mengajar, itu ada kegiatan membaca, laju murid itu ada kegiatan menulis. Ya, menulisnya itu hasil bacaannya itu. Nah, hasil bacaannya yang sesuai dengan penelaahannya ya. Jadi
kalau muridnya itu sepemahaman anak itu apa, nah itu yang dituliskan. Nah lama-lama kegiatan seperti jika setiap guru melakukan itu ya, di kelas ada guru IPA misalnya ya, ada kegiatan membacanya, kemudian ada kegiatan menulisnya, maka itu lama-lama nanti akan menjadi budaya. Lalu jangan lupa libatkan teknologi. Karena mau tidak mau Bapak Ibu, teknologi ini ya untuk membantu gitu ya. Kalau memang tidak bisa menggunakan gadget ya menggunakan laptop atau menggunakan komputer sekolah gitu ya. Karena zaman sekarang memang zamannya ya seperti itu gitu ya. Walaupun di perpustakaan misalnya bukunya lengkap dan lain sebagainya, tapi untuk menarik siswa itu maka dia suka dengan hal-hal yang dia senangi. Nah ini adalah salah satu contoh karya saya ya yang di PMM tentang aksi nyatanya ya. Bagaimana caranya memperkuat literasi di sekolah ini. Oke ya, saya stop sharing ini, saya tampilkan yang ini. Oh Pak Saleh masih ini ya, masih sharing. Oke, saya bagikan dulu ya Bapak Ibu. Nah, saya akan buka PMM. Nah, PMM-nya ini, tentang literasi ya. Jadi kalau saya izin sebentar Bapak Ibu. Nah, saya bagikan linknya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat di chat ya. Nah, linknya ini. Nah, itu ya. Jadi bisa Bapak Ibu bisa baca di sana linknya. Nah, isinya tentang ini. Nah, pertama sekali ini tidak ini ya Bapak Ibu, tidak tidak fokus, tidak harus sama persis gitu ya. Jadi Bapak Ibu isi deskripsinya. Setelah Bapak Ibu menonton video gitu ya, mengerjakan soal-soalnya dan betul semua, maka Bapak Ibu bisa membuat aksi nyata. Nah, contohnya ini gitu ya. Pertama kali Bapak Ibu isi deskripsinya untuk apa gitu ya, fokusnya ini apa ke literasi pelajaran sains, apa pelajaran Bapak Ibu apa gitu ya. Kemudian Bapak Ibu bagaimana merancangnya ini ya, supaya di pelajaran Bapak Ibu literasinya bisa dilakukan. Lalu Bapak Ibu melakukan refleksi. Refleksi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab di sini. Misalnya yang dipelajari dari literasi ini apa? Misalnya ini, murid lebih paham dengan pelajaran. Guru dapat menjadi fasilitator, tidak menjadi sumber pengetahuan dari murid. Karena muridnya dibiasakan berliterasi. Kemudian yang nomor 2, bagian yang membiarkan mereka mencari pengetahuan selain dari guru gitu. Yang ketiga, apa sih yang diterapkan dengan pertanyaannya, maka jawabannya apa yang saya terapkan itu, saya akan menerapkan materi selain wujud zat ini ya, bukan sujud ya, wujud zat. Jadi pertanyaan ini apakah bisa dimasukkan ke materi lain ya, bisa saja ya.
Kalau mau judul ya dikasih judul seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau buat rangkuman seperti ini sebenarnya tidak harus ya ada rangkuman. Yang jelas Bapak Ibu harus membuat strategi pembelajarannya. Gimana caranya supaya murid itu kemampuan literasi dalam pelajaran IPA itu meningkat kalau di sini. Kalau Bapak Ibu mungkin di pelajaran Bapak Ibu. Ya menurut Bapak Ibu saja gitu ya dari hasil belajar. Contohnya ini membiasakan siswa belajar bersama dalam kelompok. Membiasakan siswa belajar dengan membagi tema yang berbeda. Jadi misalnya yang ini zat cair, yang ini zat padat gitu yang kelompok lain. Mana apa pelajaran lain bisa Bapak Ibu disesuaikan saja tema-temanya. Lalu membiasakan siswa itu belajar dari beragam sumber. Jadi bukunya juga jangan satu. Boleh menggunakan buku-buku yang kurikulum yang terdahulu. Yang penting materinya ya sama gitu ya. Misalnya tidak tersedia buku di perpustakaan, adanya buku lama ya tidak apa-apa, dilihat saja materinya itu apa sama apa enggak gitu ya. Kemudian membiasakan siswa belajar membuat karya berupa tulisan. Nah ini setelah mereka membaca, mereka siswa itu disuruh nulis rangkuman apa yang mereka baca. Bukan dibacakan ya Bapak Ibu, tapi mereka baca sendiri gitu ya. Kalau mau dibacakan misalnya baca satu, ayo silakan baca. Itu boleh Bapak Ibu. Mungkin siswa kan agak beda-beda ya. Ada yang maunya baca sendiri, ada yang kalau nggak dipandu itu nggak mau baca. Nah itu boleh dipandu. Tapi yang bagian yang menulis ini, biarkan mereka menulis sendiri hasil bacaannya itu. Nah kalau yang CBSA itu bedanya di sini. Jadi kalau CBSA itu dibantu nulisnya itu kan, dipandu gitu. Misalnya gurunya mandu apa yang dicatat. Nah itu bukan seperti itu, tapi yang ditulis mereka itu sepemahaman mereka. Andai belum tepat maka gurunya akan memberikan masukan gitu. Nah kamu belum nulis yang ini. Jadi kegiatan yang menulis ini individu gitu ya, tidak dibimbing. Yang dibimbing ini membacanya. Karena biasanya ada kelas itu kalau nggak dipandu baca nggak mau baca dia. Nah, tapi kalau nulis jangan dipandu misalnya barengan gitu, tidak. Nanti catatannya sama aja sekelas kan biasanya. Lalu membiasakan siswa itu mempresentasikan apa yang mereka hasilkan dari pelajaran. Jadi karena mereka itu menulis sendiri, nah suruhlah mereka maju ke depan menceritakan apa yang mereka tulis dari hasil bacaan tadi. Nah kegiatan seperti ini sedikit simple ya. Tapi kalau kita lakukan rutin ini dapat meningkatkan kompetensi murid gitu ya. Kemudian setelah Bapak Ibu tahu strateginya ini, maka Bapak Ibu buatkan RPP. RPP Bapak Ibu itulah tapi isinya ini gitu ya, isinya strategi ini. Jadi yang kalau tujuan pembelajaran sama ya. Di metode pembelajarannya yang ini Bapak Ibu. Jadi pertama murid dibagi dalam berapa kelompok gitu ya. Kemudian murid itu diberi tugas yang berbeda-beda lalu disuruh baca dulu. Kemudian disuruh menuliskan apa yang dihasilkan dari bacaan. Lalu dipersilakan murid-muridnya mempresentasikan. Nah, mempresentasikannya harus pakai laptop ya. Kalau memang ada laptop ya boleh. Kalau nggak ada ya cukup pakai tulisan mereka itu gitu ya. Nah, tulisan mereka nggak dipandu gitu. Jadi mereka itu membaca dalam kelas itu, menulis lalu mempresentasikan. Nah setelah RPP-nya dibuat, maka RPP-nya dimasukkan sini gitu ya. Yang lainnya sama, kalau penutup ya
boleh saja ya. Nah, kemudian Bapak Ibu jangan lupa membuat dokumentasi. Nah, dokumentasi kegiatan ini jangan satu Bapak Ibu. Mulai Bapak Ibu nanti ada disuruh dokumentasi berbicara dengan rekan sejawat atau dengan kepala sekolah atau dengan orang-orang yang Bapak Ibu bisa anggap itu orang yang Bapak Ibu tanya gitu ya, tentang Pak atau Bu, saya ini sudah buat RPP seperti ini, metode saya seperti ini, bisa nggak nanti untuk meningkatkan kompetensi murid dalam literasi ya. Cukup difoto, fotonya jangan satu ya, 2 atau 3 gitu ya. Kemudian RPP-nya tadi, RPP yang ini diajarkan atau diaplikasikan, ngajar beneran gitu ya. Ketika Bapak Ibu mengajar sesuai dengan RPP-nya, maka dimasukkan sini. Mulai ada Bapak Ibu, muridnya, karyanya gitu ya. Tadi kan ngajar ya, kemudian muridnya nulis, kemudian mempresentasikan gitu ya. Kemudian ada hasilnya Bapak Ibu, dari sini kegiatannya ada hasilnya. Nah, hasilnya itu difoto. Kalau jawaban murid kan biasanya beda-beda ya tulisannya. Nah, biasanya itu tulisannya itu sama gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang oleh penelaah agak diragukan. Tapi jika Bapak Ibu tulisannya berbeda gitu, benar-benar tulisan muridnya, maka insya Allah akan diterima gitu ya. Lalu apa sih kesimpulannya? Dibuatkan kesimpulan dari kegiatan ini. Berarti literasi itu dapat dikuatkan di semua mapel. Literasi baik yang meningkatkan pemahaman siswa dalam pelajaran atau dengan berbagai macam strategi. Ya, silakan. Seperti itu. Oke. Nah,